Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI kelas 10 fase E Al-Quran surat Al-Maidah 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun capaian pembelajaran fase E Al-Quran, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan, membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dan fasih lancar ayat Al-Quran dengan perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan, menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan, kemudian meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan adalah perintah agama, dan terakhir membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan. Selanjutnya bacaan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum wastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Selanjutnya analisis hukum bacaan tajwid dari Quran surat Al-Maidah 48. Ada beberapa yang digarisbawahi. Kalau dari awal banyak sekali, cuma pengenalan. Untuk kode F.3 anzalna ini adalah mad zaid munfasil, yang mana ini mantubi'i, kemudian hamzah bertemu dalam misal kalimat dinamakan mad zaid munfasil, panjangnya 2 sampai 5 harokat. Begitu pula di titik 1 ini alif lam qamariyah, karena setelah alif lam tidak ada tasdid. Dan selanjutnya qal ini adalah idgham bila gunah. Dan selanjutnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang materi-materi tajwid. Kemudian untuk terjemah Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Di sini disebutkan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan bawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadi minal kitab, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu, wa muhaiminan alaih, dan memelihara atasnya kitab-kitab sebelumnya. Kemudian selanjutnya bisa dibaca seperti ini. Ini adalah terjemah dari surat Al-Maidah ayat 48. Dan untuk asbabun nuzulnya adalah tidak ada sebab khusus yang melatar belakang turun ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa dengan kitab Injilnya, umat Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, umat Nabi Daud dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih sayang Allah kepada umat manusia. Coba bayangkan jika tidak ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci ini harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturutkan hawa nafsunya. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, menebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan, meskipun kepada diri sendiri, keluarga, apalagi pada pihak lain. Pendengar perselisihan serta menjadi barometer kebaikan untuk umat manusia. Itu untuk asbab nuzulnya. Selanjutnya adalah isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya dan zatnya yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Al-Quran bukan hanya merupakan kitab suci sebelumnya, tapi juga menjadi batu ujian, tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya,
Sebab itu putuskan perkara sesuai dengan petunjuk Allah dan jangan mengikuti hawa nafsu. Yang terpenting dalam ayat ini karena sesuai dengan materi, yaitu di sini nih yang poin keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya ini. Nah ini nih, maka kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, ini yang harus menjadi patokan bahwa fastabiqul khairat. Itu adalah kandungan surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang atas kerja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan pada Zat yang mengetahui gaib dan nyata, lalu Dia memberitakan kepada kamu selama ini kamu kerjakan. Itu ayat Quran dan terjemahnya. Selanjutnya tajwid. Qul malu, ini F.1 adalah matobi fasayarallah, ini F.1 adalah tafhim karena sebelum lafaz Allah berbaris fathah. Kemudian ini fathah berdirinya disebut dengan mad badal. Amalakum kumbi mimati ketemu waw B.1 ini adalah idhar syafawi karena dari hukum mimati dibagi 3. Mimati ketemu mim hidup namanya idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Kemudian mimati ketemu ba namanya ikhfa syafawi, dan mimati ketemu selain mim dan ba namanya idhar syafawi. Wa rasuluhu ini matlubinya luhu wal anal lam qamariyah mukminun. Kalau berhenti disebut dari sukun, kalau lanjut bisa matlubinya. Itu sekilas tajwidnya. Kemudian untuk asbabun nuzul, di sini disebutkan asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 105. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakang turunnya ini, meskipun surat At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat. Ya, hanya perlu menjadi kesadaran bersama sebagai muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Atas kerja dan kerja keras ini menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lain. Akibatnya umat Islam akan menjadi mainan pihak lain dan tidak diperhitungkan dalam banyak percaturan dunia. Tentu tidak semuanya, namun mayoritas umat Islam masih harus bekerja keras mengobati penyakitnya, sebab kemajuan umat atau peradaban berkorelasi positif dengan kerja keras dan kerja cerdasnya. Saat ini dunia dihadapkan pada persaingan yang begitu tajam. Hasilnya tentu pihak yang menang adalah mereka yang memiliki semangat kerja atas kerja yang tinggi, sehingga produktivitasnya pun semakin unggul. Jika mayoritas umat Islam sudah memiliki standar atas kerja yang tinggi, otomatis dunia akan berada di bawah pengaruh Islam serta mampu dalam memenangkan percaturan dunia, dan itu dimulai dari penguasaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualitas kompetensi produktivitaslah kerja dan etos kerjanya semakin unggul dan tinggi dibandingkan umat lain. Nah, ini isi kandungannya dari surat At-Taubah 105. Bekerja, beraktivitas, beramal karena Allah. Jelas sekali dikuatkan juga di surat Saba ayat 13. Kemudian berorientasi akhirat sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian berkarakter kuat, ini memiliki reliability luar biasa, berkarakter amanah, bekerja keras, bekerja cerdas. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pemaparan video pembelajaran dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja.